Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas akuntansi bisnis untuk KA 17 dan pengantar ekonomi bisnis untuk MI angkatan 17 ya, kebetulan ini kelasnya digabungkan. Oh ya, sebelum masuk ke materi, ini saya mau mengingatkan kalian untuk login ke Siakat ya, kemudian melakukan absensi. Ya, jadi silakan absensi melalui Siakat. Oke, baik. Ini untuk materi pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai koperasi dan akuntansi koperasi. Ya, ini tentunya sudah familiar ya kalau terkait dengan koperasi. Ya, apalagi koperasi itu sudah kita temui dari zaman SD mungkin ya. SD sudah ada koperasi sekolah, dan sampai sekarang mungkin ada beberapa di antara kalian yang menjadi anggota koperasi. Setelah mengikuti perkuliahan ini ya, terkait dengan materi koperasi dan akuntansi koperasi, nanti diharapkan kalian memahami tentunya pengertian koperasi, apa sih itu koperasi ya, meskipun sudah familiar tapi mungkin ketika disuruh menjabarkan apa sih koperasi itu masih agak bingung ya. Nanti kita bahas apa sih koperasi, kemudian apa tujuannya, kemudian apa fungsi dan perannya. Nah, selain itu juga kita akan mempelajari pencatatan atau akuntansi di koperasi ya. Jadi bagaimana proses pencatatan atau proses akuntansi pada koperasi ya, tentunya berbeda ya dengan badan usaha lain ya. Nanti dari segi pencatatan, akun-akun yang digunakan, kemudian dasar atau prinsip yang melandasi proses pencatatan, kemudian laporannya juga agak sedikit berbeda. Baik, saya akan mulai ke materi koperasi dan akuntansi koperasi. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian koperasi. Ya. Jadi apa sih koperasi? Nah, di sini ada pengertiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Dikatakan koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ya, jadi didasarkan pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Apa sih prinsip koperasi ya? Prinsip koperasi diantaranya adalah keanggotaannya terbuka dan sukarela, ya, kemudian manajemen dan kontrol yang demokratis, kemudian terdapat balas jasa atas partisipasi yang dilakukan anggota, kemudian keanggotaannya terus-menerus, dan koperasi bersifat netral. Nah, kemudian untuk asas kekeluargaan sendiri, asas kekeluargaan merupakan sekelompok orang yang bekerja sama ya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menganggap anggota kelompoknya sebagai keluarga sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan tersebut. Oke, selanjutnya adalah tujuan koperasi. Nah, masih sama berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dikatakan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi untuk koperasi sendiri tujuannya tidak hanya untuk anggota koperasi, tetapi juga untuk masyarakat umum, ya, mensejahterakan anggotanya dan mensejahterakan masyarakat di sekitar koperasi, kemudian mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.
Selanjutnya, ini fungsi dan peran koperasi. Apa sih fungsi dan peran koperasi? Di sini ada 4 ya, fungsi dan peran koperasi tentunya mengacu pada tujuan koperasi itu sendiri. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir di sini berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ini sudah tersirat semua pada tujuan dan pengertian koperasi. Selanjutnya, pengertian dan dasar akuntansi koperasi. Oke, akuntansi koperasi sendiri di sini merupakan sistem pencatatan sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi. Jadi sistem pencatatan sistematis itu sama dengan sistem pencatatan akuntansi pada umumnya, yaitu sistematisnya di sini adalah adanya proses pencatatan, kemudian meringkas, menganalisis dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi proses recording atau pencatatan itu proses penjurnalan, kemudian meringkas itu memasukkan ke dalam buku besar, kemudian menyajikannya di dalam laporan keuangan. Sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip akuntansi. Tadi ya sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansinya apa? Nah, manajemen dan kontrolnya, ya, manajemen dan kontrolnya demokratis, kemudian anggotanya terbuka dan sukarela, kemudian adanya imbalan atas partisipasi anggotanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah standar akuntansi keuangan. Ini koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Jadi di sini akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat luas atau bisa stakeholder, kemudian bisa pihak perbankan, pajak, dan lain sebagainya ya. Jadi adanya pertanggungjawaban itu. Nah, sedangkan koperasi itu tidak. Sehingga di sini standar akuntansi keuangan yang digunakan adalah standar akuntansi etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, SAK sendiri itu ada 4 ya. SAK IFRS ya, SAK International Federation of Accountants, kemudian SAK etap ya, etap sendiri ada SAK standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian ada SAK syariah, ini SAK yang digunakan pada industri atau perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang syariah. Kemudian ada SAP atau standar akuntansi pemerintah. Nah, untuk koperasi sendiri karena dia tidak membutuhkan akuntabilitas publik, maka standar akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi. Kemudian tujuan pedoman umum akuntansi koperasi di sini adalah menyediakan pedoman standar tentang penyajian laporan keuangan yang membantu pengurus mempercepat penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Ya, jadi tujuan adanya pedoman akuntansi koperasi itu apa? Yaitu menyediakan standar ya bagi pengurusnya dalam penyusunan laporan keuangan sehingga lebih cepat ya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya adalah karakteristik koperasi dan akuntansi koperasi. Baik, di sini karakteristik utama koperasi yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda ya, di mana anggota tersebut berperan sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi.
Ya, jadi selain memiliki koperasi, si anggota ini juga memanfaatkan jasa ya atau pelayanan yang disediakan oleh koperasi. Jadi dia yang punya juga yang memanfaatkan jasa yang disediakan atau pelayanan yang disediakan oleh koperasi. Selanjutnya, untuk akuntansi koperasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lain. Pasti ya. Perbedaan ini terlihat pada sumber permodalan dan susunan laporan keuangannya. Ya, jadi untuk koperasi sendiri sumber modalnya itu yang utama dari anggotanya berbentuk simpanan wajib dan simpanan pokok. Jadi ada simpanan wajib, simpanan pokok itu menjadi ekuitas atau modal bagi koperasi. Nah, kalau ada yang simpanan sukarela, nah, kalau simpanan sukarela itu masuknya ke dalam kewajiban ya atau liabilitas, jadi tidak dimasukkan ke dalam modal koperasi. Selain itu, modalnya bisa dari hibah, kemudian bisa dari cadangan, ya, bisa dari SHU tahun berjalan. Nah, untuk susunan laporan keuangannya juga berbeda dengan badan usaha lainnya ya, karena di sini juga akun-akun yang digunakan berbeda, kemudian prinsip yang digunakan juga menggunakan prinsip koperasi, jadi dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya juga berbeda. Kalau untuk nama laporan keuangannya sih sama ya dengan badan usaha lainnya ya, jadi ada neraca, ada CALK, ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan arus kas. Tapi untuk di koperasi sendiri, laporan laba rugi yang biasanya umum digunakan, istilahnya umum digunakan pada bidang usaha lainnya, nah ini diganti menjadi laporan hasil usaha. Baik, nah ini modal dan ekuitas koperasi. Nah ini dasarnya dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang nomor 4 tahun 2020. Ekuitas koperasi memiliki ciri yang pertama adalah berasal dari anggotanya. Ya, tadi yang seperti sudah saya sebutkan, untuk ekuitas koperasi itu berasal dari anggotanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk simpanan-simpanan, ya, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Yang kedua, menanggung risiko dan berpendapatan tidak tetap. Yang ketiga adalah untuk ekuitas ini tidak dapat dipindah tangankan. Ya, jadi untuk ekuitas koperasi karena tadi ya ekuitasnya berasal dari anggota nih. Jadi misalnya ketika si A menjadi anggota suatu koperasi, kemudian dia ingin mengakhiri keanggotaannya nih, saya udah jadi anggota koperasinya. Nah, kemudian mau dialihkan ke si B. Nah, itu tidak bisa ya, tidak bisa semata-mata dialihkan ke si B. Nah, yang harus dilakukan adalah si A mundur sebagai anggota koperasi, kemudian si B masuk sebagai anggota koperasi. Ya, jadi untuk kepemilikan modalnya tidak dapat dipindah tangankan. Selanjutnya adalah untuk ekuitas koperasi sendiri, itu terdiri dari modal anggota yang berbentuk simpanan pokok atau simpanan wajib, kemudian sumbangan atau hibah, kemudian cadangan, kemudian sisa hasil usaha tahun berjalan. Nah, ini ekuitas atau modal yang dimiliki oleh koperasi. Ini berbeda ya dengan badan usaha, biasanya ada modalnya modal saham, kemudian modal pemilik, ya. Nah, untuk koperasi sendiri modalnya berupa modal anggota yang berbentuk simpanan modal utamanya ya, ekuitas utamanya. Nah, selanjutnya untuk laporan keuangan koperasi. Nah, ini laporan keuangan koperasi, di sini ada neraca. Nah, neraca menggambarkan apa? Sudah paham ya, kalau untuk laporan keuangan ini saya rasa sudah ngerti lah, sudah pada hafal nih neraca, konten yang ada di dalamnya tuh apa aja. Kemudian untuk hasil usaha biasanya kita laba rugi ya yang kita pakai, itu di dalamnya mengandung apa saja. Kemudian CALK ini mungkin jarang
susun untuk CALK ya dalam proses pembelajaran. Ini perubahan ekuitas atau perubahan modal dan laporan arus kas. Ya, jadi untuk di neraca sendiri itu berisi harta, ya kan? Harta, kemudian hutang dan modal. Ya, jadi di neraca ini menunjukkan kekayaan koperasi, kemudian kewajiban yang dimiliki koperasi dan modal koperasi. Selanjutnya adalah perhitungan hasil usaha. Ya, nah, ini perhitungan hasil usaha berasal dari pendapatan koperasi dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi untuk CALK ini berisi tentang penjelasan ya atau analisis suatu pos yang ada di dalam laporan keuangan khususnya neraca dan laporan realisasi anggaran. Jadi kalau misalnya ada pos atau ada akun yang butuh dijelaskan, ya, nah itu nanti dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian ini laporan perubahan ekuitas, nah, ini atau laporan perubahan modal. Ya, di sini menjelaskan perubahan modal selama satu periode. Kemudian laporan arus kas. Oh ya, untuk materi ini saya sudah bagikan ya atau sudah sharekan melalui Mbak Eka ya kelas pagi SK kelas pagi. Jadi untuk rekan-rekan kelas sore, SKA sore dan MI sore, nah nanti mungkin bisa menghubungi Mbak Eka untuk mendapatkan materi yang saya bahas hari ini. Oke, selanjutnya masuk ke dalam siklus akuntansi koperasi. Nah, kalau untuk siklus akuntansi koperasi ini sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Ya, jadi di sini ada bukti transaksi bisa berupa kwitansi, nota, faktur pajak. Nah, kemudian dari bukti-bukti tersebut, ya, bukti transaksi tersebut kemudian dilakukan pencatatan atau recording atau penjurnalan. Nah, setelah melakukan penjurnalan, dilakukanlah posting ke dalam buku besar atau diringkas ke dalam buku besar. Berdasarkan apa? Berdasarkan masing-masing akun ya, atau masing-masing pos ya. Jadi kalau untuk yang berkaitan dengan kas, transaksi yang berkaitan kas nanti akan dimasukkan ke dalam pos kas. Kemudian nanti untuk transaksi yang berkaitan dengan piutang akan dimasukkan ke piutang. Kemudian transaksi yang berhubungan dengan hutang-hutang, yang berhubungan dengan ekuitas nanti akan dimasukkan ke dalam ekuitas. Nah, setelah dilakukan posting ke dalam buku besar, kemudian dimasukkan ke dalam neraca saldo. Sudah paham ya sebenarnya ini ya, cuman saya review ulang lagi aja. Jadi untuk neraca saldo di sini adalah seluruh akun yang ada di dalam buku besar ini akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Ya, jadi untuk neraca saldo di sini aset dimasukkan, kemudian hutang dimasukkan, kemudian pendapatan dimasukkan, biaya dimasukkan. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam neraca saldo ya. Kalau kita ingat itu ada namanya worksheet atau kertas kerja ya, dimana di dalamnya ada neraca saldo, kemudian ada JP atau jurnal penyesuaian. Setelah JP ya ini ya mungkin proses ini, kemudian nanti ada neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah neraca saldo disesuaikan, baru disusunlah laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laba. Itu untuk siklus akuntansinya. Jadi untuk siklusnya sih sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Oke, kita masuk ke transaksi koperasi. Transaksi koperasi adalah kejadian ekonomi yang bersifat finansial, ya, dapat diukur dengan uang, dan mempengaruhi posisi keuangan koperasi. Jadi transaksi koperasi adalah kejadian ekonomi yang mempengaruhi keuangan koperasi dan sifatnya adalah finansial atau dapat dihitung dalam satuan uang. Ya, jadi misalnya nih koperasi
membeli peralatan secara kredit. Nah, di periode yang bersangkutan koperasi beli peralatan secara kredit. Nah, otomatis nanti di sisi aset atau aktiva ya, itu nanti pasti akan bertambah. Ya, karena apa? Karena di situ ada penambahan dalam bentuk peralatan. Ya, kemudian di sisi pasiva pun juga akan bertambah. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kewajiban atau hutang. Misalnya lagi pembayaran hutang ya, atau pembayaran kewajiban. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi posisi keuangan, di mana nanti aktiva ya atau aset itu akan berkurang ya, karena kan kasnya dikurangi untuk membayar hutang ya, sehingga posisi keuangannya itu nanti akan turun. Kemudian di sisi pasiva itu juga akan berkurang. Karena apa? Karena kewajibannya juga sudah dipenuhi ya, sehingga kewajibannya akan berkurang. Selanjutnya jenis transaksi pada koperasi. Transaksi antara koperasi, jenis transaksi pada koperasi ini ada 3, yaitu transaksi koperasi dengan anggotanya, transaksi koperasi dengan non-anggota, dan transaksi koperasi khusus. Nah, untuk transaksi antara koperasi dengan anggotanya, yaitu transaksi yang dilakukan antara koperasi dengan anggota koperasi. Ya, jadi misalnya ada transaksi setoran atau simpanan. Kemudian transaksi pelayanan, ya misalnya pelayanan simpan pinjam atau pelayanan jual beli barang. Kemudian transaksi koperasi dengan non anggota, ini berarti transaksi koperasi dengan selain anggota koperasi. Ya, jadi transaksi dengan selain anggota koperasi. Jadi kalau misalnya ada masyarakat di sekitar mau melakukan pembelian atau mau melakukan pembelian atau menikmati pelayanan yang ada di koperasi, nah itu masuk ke dalam transaksi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah transaksi khusus pada koperasi. Nah, ini contohnya adalah menerima hibah dari pihak lain. Nah, itu 3 jenis transaksi yang ada di dalam koperasi. Selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau persamaan dasar akuntansinya sama ya dengan persamaan dasar akuntansi pada umumnya lah. Jadi di sini aset atau aktiva sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas dan modal. Ya, jadi di sini sisi aset harus sama dengan sisi kewajiban ditambah modal. Ya, jadi di sini harus seimbang. Jadi misalnya di sisi aset ini ada 10 juta, di sisi kewajiban dan ekuitas itu juga harus 10 juta. Nah, di sini ada contohnya. Contoh persamaan akuntansinya, di sini ada 6 kasus. Ya. Yang pertama adalah Koperasi Sumber Bahagia mendapatkan setoran uang tunai sebagai simpanan pokok dari 200 orang anggota koperasi. Ya, sebesar 50.000 ya, simpanan pokoknya 50.000 per orang. Kemudian simpanan wajibnya 25.000 per orang dan simpanan sukarela sebesar 100.000 per orang. Berarti kalau untuk simpanan wajibnya nanti 200 dikalikan 50.000, 10 juta. Kemudian untuk simpanan wajibnya 25.000 dikalikan 200.000, 200 orang. Ini 5 juta ya. Kemudian simpanan sukarelanya nanti 100.000 dikalikan 200, berarti 20 juta. Oke, kita lihat persamaan akuntansinya. Transaksi pertama. Oke, kita lihat di sini ada anggota menyerahkan simpanan pokok wajib dan simpanan sukarela. Oke, untuk simpanan pokok ya ketika bertambah ya otomatis kas pada koperasi itu akan bertambah. Ya, ketika anggota menyerahkan simpanannya berarti kas pada koperasi akan bertambah. Nah, kemudian di sisi pasifanya apa yang bertambah? Yang bertambah adalah modal. Ya, tadi karena sudah disampaikan di awal bahwa simpanan pokok merupakan modal bagi koperasi, maka di sini sisi ekuitas bertambah sebesar 10 juta. Oh ya, ini untuk
uangnya ya atau nilainya ini dalam ribuan ya. Jadi di sini hanya kenampil 10.000. Nah, ini harusnya 5 juta ya, 5 juta kemudian 20.000. Kemudian simpanan wajib sama ya, kasnya bertambah sebesar 5 juta, ini seharusnya 5 juta ya. Kemudian ekuitasnya juga bertambah sebesar 5 juta. Kemudian untuk simpanan sukarela kasnya bertambah 20 juta. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa simpanan sukarela merupakan kewajiban yang suatu waktu harus dikembalikan oleh pihak koperasi. Nah, simpanan sukarela sebesar 20.000. Oke, kita lihat. Ketika dijumlahkan, sisi aktiva akan senilai atau sebesar 35.000. Sisi pasiva ya berupa liabilitas dan ekuitas juga 35.000. Jadi di sini balance ya antara sisi aktiva dengan sisi pasiva. Kemudian untuk kasus yang kedua atau soal yang kedua, di sini koperasi membeli peralatan kantor seharga 10 juta. Pembelian peralatan 30%-nya dibayar secara tunai. Nah, berarti di sini yang 30% berarti 3 jutanya tunai, sisanya dibayar secara kredit atau 7 jutanya dibayar secara kredit. Baik, kita lihat di sini. Peralatan bertambah 10 juta ya, karena kan melakukan pembelian peralatan. Berarti di sini peralatan bertambah 10 juta. Kemudian kasnya berkurang 3 juta karena tadi ada pembayaran tunai senilai 3 juta. Kemudian liabilitasnya juga bertambah, hutangnya bertambah sebesar 7 juta. Nah, ketika dijumlahkan untuk sisi aktiva ya berarti di sini 10 juta dikurangi 3 juta ketemu 7 juta. Sisi pasifanya yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas juga sebesar 7 juta. Oke, yang nomor 3. Koperasi membeli perlengkapan kantor berupa alat tulis seperti kertas, pensil, penggaris, dan buku ya senilai 2 juta secara tunai. Oke, kita lihat di sini. Sisi aktiva berupa kas berkurang sebesar 2 juta. Kemudian perlengkapan ya dalam bentuk alat tulis kantor bertambah sebesar 2 juta. Ya, kalau kita jumlahkan di sini berarti 0 ya. Sisi aktiva 0, sisi pasiva juga 0 untuk transaksi nomor 3. Kemudian untuk nomor 4, koperasi memperoleh kredit dari Bank Mandiri sebesar 60 juta. Oke, kita lihat di sini. Ketika mendapatkan kredit, berarti kas bertambah sebesar 60 juta. Liabilitas atau hutangnya juga bertambah 60 juta. Jadi ketika poin 4 dijumlahkan, sisi aset atau aktiva senilai 60 juta, sisi pasiva juga senilai 60 juta. Oke, yang kelima, koperasi memberikan jasa servis kendaraan kepada anggota, diterima tunai 500.000 dan 300.000-nya belum terbayarkan. Ya, jadi di sini koperasi memberikan servis kendaraan baru dibayar 500.000, yang 300.000-nya belum dibayar. Oke, kita lihat di sini untuk poin 5, transaksi nomor 5. Berarti di sini kasnya ya, kasnya bertambah 500.000 karena tadi dibayar tunai 500.000. Piutangnya bertambah 300.000 karena tadi belum dibayar oleh anggota senilai 300.000. Nah, kemudian pendapatan bertambah sebesar 800.000. Nah, untuk pendapatan dan biaya itu nanti akan mempengaruhi ekuitas. Kemudian nomor 6, koperasi membayar biaya listrik 300.000 dan telepon 200.000. Oke, kita lihat di sini untuk poin 6, kasnya berkurang 500.000 ya karena harus membayar sebesar 500.000 untuk listrik dan air dan telepon. Nah, di sini ekuitasnya karena beban jadi dimasukkan ke dalam ekuitas juga berkurang sebesar 500.000 ya. Jadi sama-sama untuk sisi aktiva dan pasifanya adalah minus 500.000. Nah, nanti ketika dijumlahkan di sini untuk kasnya 85.500.000, piutangnya 300.000, perlengkapan 2 juta, peralatan 10 juta. Jadi total aktiva itu sebesar 97.800. Nah, untuk sisi pasiva kita lihat di sini untuk liabilitas 87 juta, untuk ekuitas 10.800. Nah, berarti di sini total
pasifanya juga sama ya, sebesar 97.800.000. Nah, berarti ini sudah balance ya untuk persamaan akuntansi koperasi sumber bahagia. Oke, kita masuk ke perkiraan atau akun. Perkiraan atau akun adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Jadi tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi yang terjadi pada koperasi. Jadi aktiva nanti dibagi lagi nih, ada pos-posnya, ada pos kas, piutang, kemudian peralatan, perlengkapan. Untuk kewajibannya nanti misalnya ada pos hutang usaha, hutang dagang, hutang bank, kemudian modal, nanti ada simpanan dan lain sebagainya, pendapatan dan beban. Nah, nanti juga ada pos-posnya lagi. Nah, jadi setiap ada transaksi itu dimasukkan ke dalam akun atau dicatat ke dalam akun atau perkiraan. Nah, tujuan penggunaan akun adalah untuk mencatat data-data yang muncul akibat transaksi yang dilakukan oleh koperasi dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi, untuk penyusunan laporan keuangan dasarnya adalah si akun-akun tersebut atau perkiraan-perkiraan tersebut. Nah, untuk bentuk akun sendiri di sini ditampilkan ada 3 macam, ya, akun T. Ya, dikatakan akun T karena ini di sini seperti huruf T ya. Nah, nanti di atas sendiri ada nama akun, kemudian di sebelah kiri ini ada debit, sisi debit, sebelah kanannya ada sisi kredit. Nah, ini yang biasanya digunakan dalam proses pembelajaran karena lebih simpel ya. Kemudian ada akun 2 kolom. Akun 2 kolom, bingung ya. Kolomnya banyak, kenapa dikatakan sebagai akun 2 kolom? Nah, di sini akun 2 kolom karena di sini hanya ada kolom debit dan kredit. Ya, jadi debit 1, kredit 2. Kemudian ada akun 4 kolom. Nah, dikatakan 4 kolom karena di sini ada sisi debit, sisi kredit, dan saldo untuk sisi debit, sisi kredit. Jadi di sini 1, kredit ini 2, saldo debit 3, saldo kredit 4. Itu untuk bentuk akun. Nah, nanti yang familiar dengan kita dalam proses pembelajaran ini ya si akun T ini. Selanjutnya akun-akun dalam koperasi. Nah, ini akun-akun dalam koperasi ini ada aktiva, ada liabilitas, ada ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, untuk aktiva sendiri ada kas, piutang, perlengkapan kantor, liabilitas ada utang usaha, utang bank, simpanan sukarela, kemudian ekuitas ada simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian di pendapatan ini ada partisipasi bruto, partisipasi neto, pendapatan dari non-anggota. Kemudian di beban ini ada beban operasional dan beban pokok serta beban peroperasian. Nah, ini nanti akun-akun yang akan dipakai dalam proses akuntansi koperasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sisa hasil usaha atau SHU. Nah, ini biasanya ketika kita membahas tentang koperasi pasti nyambungnya ke SHU ya, atau sisa hasil usaha. Oke, SHU menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Ya, jadi penghasilan yang diperoleh dikurangi dengan pengorbanan ekonomis. Pengorbanan ekonomis itu apa? Biaya-biaya atau beban-beban yang harus dikeluarkan. Kemudian SHU setelah dikurangi dengan beban-beban tertentu akan dibagikan kepada anggotanya sesuai dengan jasa masing-masing. Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi yang dilakukan anggota dengan koperasi selama periode tertentu. Ya, jadi untuk SHU ini nanti akan dibagikan kepada anggota koperasi. Nah, untuk pembagiannya atau pertimbangannya itu dilihat dari jasa yang telah diberikan anggota oleh kepada koperasi. Itu dilihat dari berapa besar sih kontribusi si anggota ini terhadap koperasi untuk menghasilkan SH. Nah, selanjutnya ada pengelompokan akun. Ya, di sini ada 2 pengelompokan akun, yaitu akun real dan akun nominal.
Untuk akun real ini adalah akun-akun yang nantinya akan dimasukkan ke dalam laporan neraca. Ya, untuk akun nominal ini nanti akun-akun yang akhirnya akan dimasukkan ke dalam laporan hasil usaha. Selanjutnya adalah pedoman pengisian akun. Nah, untuk pedoman pengisian akun, di sini juga pasti sudah hafal lah, sudah sangat-sangat familiar sekali ya. Jadi ketika si aktiva, liabilitas, ekuitas, penjualan, beban itu bertambah atau berkurang, posisinya ada di mana. Oke, saya review sebentar ya biar untuk mengingat kembali lah untuk pedoman pengisian akun ini. Oke, untuk aktiva ini ketika bertambah dia ada di sisi debit, ketika berkurang dia ada di sisi kredit. Untuk liabilitas ketika bertambah ada di sisi kredit, ketika berkurang ada di sisi debit. Untuk ekuitas ketika bertambah ada di sisi kredit, ketika berkurang ada di sisi debit. Jadi untuk pasiva yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas itu sama ya, ketika bertambah dia ada di kredit, ketika berkurang dia ada di debit. Selanjutnya untuk penjualan ketika bertambah dia ada di sisi kredit ya, ketika berkurang ada di sisi debit. Nah, kemudian untuk beban ini nanti direvisi ya, jadi copy paste aktifanya belum terhapus. Untuk beban, nah ini juga kebalik, ketika bertambah beban posisinya ada di debit, ketika berkurang posisinya ada di kredit. Nah, itu menjadi dasar ketika melakukan recording atau penjurnalan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam koperasi. Oke, selesai sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan ya, ini kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada saya melalui WA ya. Jadi misalnya nih sekarang belum ada, tapi nanti ketika baca lagi baca di rumah, ini untuk melakukannya di rumah ya. Jadi ketika baca lagi, nah, oh ada yang masih mau saya tanyakan nih, oh ini saya masih belum tahu. Nah ini silahkan nanti WA saja ke nomor saya. Ya kalau nggak tahu nomornya nanti Mbak Eka lagi ya. Mbak Eka bisa menghubungi Mbak Eka atau tanya ke Mbak Eka untuk nomor WA saya. Oke, ini terima kasih ya atas partisipasinya. Nah ini juga nih, don't forget to like and subscribe. Jadi silahkan like atau subscribe ya. Jadi saya minta like sama subscribe-nya. Oke, kalau ada yang dibahas lagi nggak ada ya. Kalau yang baik kuliah saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.